Shalom. God is good all the time. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik setiap saat. God is great, ya. Tuhan itu luar biasa, Dia dahsyat. Tapi juga God is good. Alkitab berkata God is love, ya. Surat Yohanes berkata Allah adalah kasih. Dan karena itu kita bisa percaya bahwa He makes all things beautiful in its time. Yang perlu kita pelajari adalah bagaimana mengalir, berjalan bersama Dia, mempercayakan hidup kita, dan menundukkan pikiran kita pada firman-Nya, dan berjalan seperti yang Roh Kudus tuntun dalam hidup kita. Ada sebuah lagu lama, ya, Yesus Sahabatku. Kita nyanyikan lagu ini. Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku memujimu. Ku memujimu. Ini lagu sudah cukup lama, ya, dari Robert dan Leah, album pertama yang keluar, ya, seingat saya. Ini kata-kata lagu ini bagus sekali. Yesus itu tidak hanya Raja kita, tidak hanya tempat perlindungan kita atau benteng hidup kita, sehingga kita nggak perlu takut kalau berjalan dalam lembah kelaman. Di Mazmur 23 dikatakan seperti itu, kita nggak perlu takut sebab Tuhan beserta kita. Tapi ada satu kalimat di sini, ya, yang mengatakan bahwa Yesus sahabatku. Nah, berapa banyak di antara kita yang menyadari kalimat ini, ya, bahwa Yesus sahabat kita. Kalau kita teruskan di referen lagu ini, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Lalu anugerahmu besar bagiku. Yohanes 1 berkata demikian, ya, bahwa hukum Taurat diberikan lewat Musa, tapi anugerah dan kebenaran datang lewat Yesus. Dan kalau kita menyadari bahwa anugerahnya besar di setiap langkah kita, di setiap langkah hidup kita, maka kita bisa memuji Dia senantiasa. Nah, saya mau bagikan tentang sahabat. Ayat ini mungkin sudah sering kita dengar, ya, berulang kali. Yohanes 15 ayat 15. Tuhan Yesus berkata begini, Aku tidak menyebut kamu lagi hamba,
sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri yang dicatat oleh Yohanes, bahwa dia menyebut kita itu sebagai sahabat. Kadang-kadang kita lebih sadar akan ucapan bahwa Yesus adalah Tuhan, dan itu betul, itu tidak salah, dan itu menyebabkan mungkin pujian, nyanyian kita seringkali mengagungkan Dia, dan itu juga nggak salah, karena kita yang sudah terima Tuhan Yesus, ada Roh Kudus dalam hati kita, dan Roh Kudus itu yang juga salah satu yang Dia buat dalam hidup kita adalah memuliakan Yesus. Dia mengajar kita bagaimana memuji, menyembah Tuhan Yesus. Dia juga memberitahukan kepada kita hal-hal yang tersembunyi dalam hati Allah Bapa. Nah, Roh Kudus ini juga yang mengajari kita, sehingga roh kita ini bisa memanggil Aba Bapa. Tapi di sisi lain, kita perlu belajar ada satu hubungan atau relationship antara kita dengan Tuhan, yaitu ketika Tuhan menyebut kita sebagai sahabat. Di Yohanes 15 ayat 15 ini, ya, memang kita hambanya, kita ini muridnya, kita ini pekerjanya, kita ini orang yang ditugaskan ya untuk melayani, dan seorang hamba, seorang pekerja patut mendapat upahnya. Tapi ada status yang luar biasa ketika dia berkata bahwa kita sahabat Dia. Seberapa jauh kita menyadari hal ini, ya? Dan Tuhan Yesus katakan di sini, aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Tapi kalau kita baca ayat 14-nya ya dari Yohanes 15 ini, Tuhan berkata, kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang aku katakan kepada kamu. Nah, dua ayat ini ya, Yohanes 15 ayat 14 dan 15, kita perlu renungkan ya, baca, dicerna secara pribadi. Kalau kita punya gadget ya, dan di dalam gadget ini kita bisa lihat berbagai versi terjemahan. Kita bisa lihat versi bahasa Indonesia sehari-hari seperti apa, atau ada lagi versi firman Allah yang hidup, itu yang bahasa Indonesia. Kita bisa lihat yang bahasa Inggris ya, itu seperti apa. Kita renungkan sehingga kita mendapat gambaran ketika Tuhan berkata kita adalah sahabatnya, kira-kira seperti apa. Nah, kalau dari ayat 15 kita melihat bahwa Tuhan ini memberitahukan kepada kita segala sesuatu yang Dia dengar dari Bapa. Jadi salah satu kriteria atau karakteristik dari seorang sahabat adalah dia terbuka, dia suka cerita, dia membangun hubungan dengan temannya, dengan sahabatnya. Tentunya temannya juga harus membuka diri, harus ada timbal balik. Waktu saya SMA, saya punya teman dekat, punya sahabat, dan kami menjadi sahabat karena kami sering jalan bersama, ya. Dan sementara di perjalanan kami ngobrol, ya. Kadang-kadang kami suka jajan dulu, pulang sekolah, jalan kaki dulu, ya. Tidak langsung naik bus. Kadang-kadang cukup jauh di perjalanan kami ngobrol, nanti ada tempat makan yang murah meriah, ya, makan mie ayam gitu, kami terus makan, ngobrol. Dan karena dia terbuka, ya, jadi saya mengerti tentang dia.
Sebaliknya, saya juga terbuka dan dia mengerti tentang saya. Jadi, sahabat itu dibangun lewat hubungan, lewat kepercayaan, lewat telinga yang mendengar, lewat perhatian yang diberikan. Jadi, kalau Tuhan berkata bahwa kita adalah sahabatnya dan itu firman-Nya, maka bagian kita yang perlu kita lakukan salah satunya adalah memberikan telinga kita, mendengar dia bicara apa, dia menyampaikan apa. Seringkali tanpa kita sadar doa kita itu satu arah. Ya, kita hanya mencari dia ketika kita dalam kesulitan, kita nggak tahu harus berbuat apa. Ya, lalu kita doa kita lebih kepada laporan atau komplain. Ya, tidak kelihatan ada relationship, ada hubungan persahabatan. Tapi kalau kita terbiasa untuk membangun hubungan, ya, mungkin bangun pagi, kita mengucap syukur, Tuhan terima kasih untuk tidur sepanjang malam, terima kasih, Engkau baik, Engkau luar biasa, terima kasih, aku boleh tidur nyaman dan bangun dengan tubuh yang segar. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari yang sudah lalu dan sekarang ini hari yang baru. Aku akan berjalan bersama Engkau juga, ya. Lalu tanpa sadar sebenarnya kita sedang membangun hubungan, ya, dengan Tuhan. Itu sahabat, itu persahabatan. Kadang-kadang dalam hidup kita tidak selalu kita bisa mengerti bagaimana menghadapi satu situasi. Kadang-kadang itu saatnya kita berdiam diri sebentar. Ya, mungkin tuntunan Tuhan bisa beda-beda, tapi kalau saya secara pribadi, kalau ada nyanyian, pujian di hati saya, dan saya mengerti bahwa Dia sedang menuntun saya, walaupun saya belum melihat jalannya seperti apa. Kadang-kadang butuh waktu untuk teduh tenang, sebab kalau tidak, yang kerja tuh pikiran kita, ya. Langsung kita hitung logikanya gimana, kita buat strategi, ya, bagaimana caranya, dan itu ya nggak salah juga. Tapi kalau kita mau belajar untuk membangun terus persahabatan dengan Tuhan, hal yang pertama adalah kita belajar teduh, tenang, ya, mendengarkan Dia mau bicara apa. Dan itu memang butuh waktu, ya. Yang namanya persahabatan itu juga tidak dibangun dalam waktu semalam, ya. Kita belajar, ya, step by step sehingga persahabatan kita menjadi terbangun dengan baik. Nah, kita lihat sekarang Yakobus 2 ayat 23. Ini Yakobus, dia cerita mengenai Abraham. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Kenapa Abraham disebut sebagai sahabat Allah? Karena ketika Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham memutuskan untuk percaya, walaupun logikanya itu tidak bisa diterima. Ketika Tuhan janji bahwa Dia akan menjadi bapa dari bangsa yang besar, sekian tahun dia menantikan janji Tuhan, nampaknya tidak terjadi karena istrinya mandul. Dia juga pernah salah mengikuti saran istrinya, dia kawin dengan Hagar karena Tuhan pernah janji sama dia bahwa engkau akan punya anak kandung. Waktu itu ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, Abraham bilang, Tuhan, apa yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan mati dan tidak ada ahli warisku. Dan nanti Eliezer hambaku itu yang akan menjadi ahli waris untuk semua milikku. Lalu Tuhan bilang, bukan Eliezer tapi anak kandungmu. Jadi Tuhan mau bilang bahwa Abraham, kamu akan punya anak kandung. Ya, itu pertama kali Tuhan tegaskan hal itu buat Abraham. Kamu gak perlu takut, ya, ini anak kandung bukan anak adopsi, ya.
anak kandung. Lalu setelah sekian lama ternyata istrinya belum hamil juga. Nah, ini yang seringkali terjadi. Keluarlah ide baik dari Sarah, ya, dari istrinya Abraham. Sebenarnya bukan berarti ide baik itu nggak perlu, tapi ketika ada ide baik itu, yang perlu kita lakukan adalah berdoa lagi, tanya, gimana Tuhan untuk hal ini? Nah, ketika itu kita nggak baca Abraham berdoa ketika Sarah menawarkan untuk Abraham kawin dengan Hagar. Dan akhirnya lahirlah Ismail. Dan setelah Ismail lahir, kita baca di Alkitab selama 13 tahun tidak ada firman Tuhan kepada Abraham. Jadi sepertinya persahabatan Abraham dengan Tuhan itu sepertinya tidak ada. Tapi toh Abraham ini dibentuk Tuhan begitu rupa. Dia percaya ketika Tuhan menampakkan diri. Dan ketika Tuhan berkata kepada Abraham, Alkitab berkata di Yakobus 2 ini, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Nah, jadi ada karakteristik kedua yang perlu kita perhatikan. Yang pertama tadi, persahabatan itu dibangun lewat waktu, lewat membuka komunikasi, lewat bicara hal-hal yang sederhana, yang simpel. Sahabat itu bukan ketika sedang perlu aja baru dihubungi, ya. Tapi sahabat itu ada komunikasi dua arah yang dibangun melalui waktu, ya. Tapi yang kedua, sahabat itu adalah orang yang percaya pada temannya yang disebut sahabat itu. Jadi persahabatan itu bisa terjadi dan makin kuat karena kedua belah pihak itu saling percaya, ya. Saya percaya teman saya percaya saya, dan itu membuat persahabatan kami terbangun, ya. Apalagi persahabatan yang dibangun dari sejak mungkin sekolah, mungkin ada yang SD, ya. Saya punya teman baik waktu SD, tapi setelah SMP kami beda sekolah, ya, dan lama tidak ketemu. Waktu SMP juga ada teman baik juga yang selalu kalau istirahat kami suka jalan bareng, ya. Tapi kemudian dia pindah ke sekolah yang lain. Nah, waktu SMA juga ada sahabat yang terus, ya, terpelihara dengan baik. Jadi kalau kita mau mengalami apa yang Tuhan katakan, bahwa Tuhan berkata kita adalah sahabatnya, maka kita harus belajar percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Kita perlu belajar percaya firman-Nya. Di Mazmur, ya, salah satu yang dikatakan di situ adalah bahwa Tuhan itu menghargai firman-Nya lebih daripada namanya. Itu terjemahan King James-nya seperti itu. Nanti kapan-kapan saya tunjukkan, ya. Tapi artinya begini, kita bisa semakin mengalami bahwa kita sahabat Dia ketika kita percaya apa yang Dia katakan. Ketika kita memutuskan percaya firman-Nya, apa yang tertulis itu. Nah, sebagai contoh yang perlu kita senantiasa renungkan adalah soal status kita, identitas kita. Manusia itu roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh itu kita bisa lihat. Ada orang yang kulitnya putih, ada yang yang hitam, ya, ada yang sawo matang, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang matanya sipit, ada yang matanya besar dan sebagainya, ya. Itu fisik yang terlihat. Sebenarnya kita juga nggak bisa lihat tubuh kita. Kita bisa lihat tubuh orang lain, tapi kita nggak bisa lihat tubuh kita. Hanya sebagian yang bisa kita lihat. Tapi kita bisa melihat seluruh tubuh kita ketika kita bercermin dan kita percaya apa yang kita lihat pada cermin tersebut. Itu tubuh. Bagaimana dengan jiwa? Jiwa itu meliputi kepribadian kita. Di situ ada emosi, ada kehendak, ada pikiran. Dan jiwa ini berubah lewat pergaulan kita, lewat pendidikan yang kita terima, lewat
pengalaman demi pengalaman, lalu kita membentuk satu sistem kepercayaan di pikiran kita, itu pertumbuhan, jiwa itu berubah. Waktu kita terima Tuhan Yesus, tubuh kita tetap sama. Ya, kalau kita awalnya orang yang gemuk, ya masih tetap gemuk. Kecuali kita mulai merubah mungkin gaya hidup kita. Ya, itu tubuh nggak berubah. Jiwa kita gimana? Tidak langsung berubah. Kalau awalnya kita orang yang sukar untuk tersenyum, masih butuh waktu ya untuk kita mulai berubah. Kalau awalnya kita orang yang suka marah, tidak langsung berubah. Ada memang perubahan mulai kelihatan, tapi butuh waktu. Itu di level jiwa. Dan itu yang namanya penyucian atau sanctification. Tapi bagaimana dengan roh kita? Roh kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa rasakan itu. Tapi kita bisa percaya apa yang firman Tuhan katakan tentang roh kita. Ketika dikatakan siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, itu rohnya. Rohnya ciptaan baru. Beberapa ayat yang lain mengatakan bahwa kita sudah komplit, sudah sempurna. Yang sempurna apanya? Rohnya itu. Dan sebenarnya Tuhan Yesus waktu datang ke muka bumi, dia tunjukkan bagaimana berjalan menurut tuntunan roh. Alkitab berkata Yesus itu Adam yang terakhir. Adam yang pertama jatuh dalam dosa, tapi Adam yang terakhir yaitu Yesus, dia memilih untuk taat sehingga dia bisa tidak bercela. Nah, kita nggak ngerti roh kita seperti apa, tapi kita memutuskan untuk percaya apa yang firman Tuhan katakan tentang roh kita. Ya, di surat Yohanes bahkan dikatakan siapa yang lahir dari Allah, ada benih ilahi dalam hidupnya. Ia tidak bisa berbuat dosa. Itu sulit kita terima. Tapi waktu kita melihat bahwa yang dikatakan adalah roh kita itu penurut, roh kita itu bisa menyembah Tuhan. Allah itu roh, barang siapa menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Maka kita melihat bahwa roh kita itu adalah roh yang sempurna, ya. Kita sudah mengalami pembenaran, justification, ya. Dari situ kita bisa berdoa, percaya kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa melihat roh kita itu? Kita baca firman Tuhan. Firman Tuhan itu seperti cermin yang mengatakan kondisi kita seperti apa. Lalu keputusan kita untuk percaya apa yang Tuhan katakan itu membuat kita seperti Abraham. Dia percaya kepada Allah dan karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Lalu di 2 Tawarik 20 ayat 7 ya. Ini salah satu contoh bagaimana nama Abraham itu powerful di perjanjian lama. Seperti nama Daud. Ya, kalau orang Israel, ya kalau kita ke Israel mereka banggakan dua orang ini. Abraham itu nenek moyang kami, bapak orang percaya. Kalau kita pelajari memang asalnya orang Israel itu ya dari Abraham yang dipanggil keluar dari Ur Kasdim. Setelah sekian puluh tahun Abraham punya anak. Yang satu namanya Ismail, itu lahir dari Hagar. Tapi itu tidak diperhitungkan anak. Tapi yang lahir dari Sarah yaitu Ishak itu yang diperhitungkan sebagai keturunan Abraham. Lalu Ishak itu punya dua anak kembar, Esau dan Yakub. Kemudian Yakub melahirkan 12 anak laki-laki yang menjadi suku orang Israel dan seterusnya dan seterusnya. Jadi nama Abraham ini nama yang sangat dihormati ya selain nama Daud. Jadi kita lihat di sini bagaimana orang ketika berdoa dia mengutip nama Abraham ya. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabatmu itu untuk selama-lamanya. Kalau kita baca di kitab Roma, ya, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi keturunan Abraham.
Jadi ada banyak janji yang Tuhan berikan kepada Abraham, kita juga mewarisinya. Dan salah satunya adalah ketika dikatakan Abraham itu sahabat Allah. Coba camkan, renungkan ya. Kalau kita semakin menyadari bahwa kita sahabat dari Tuhan ya, maka doa kita juga akan beda ya. Tentu ada masa di mana kita berdoa syafaat, mendoakan orang lain, tapi ada doa yang kita sadari bahwa kita adalah sahabat Tuhan. Ya, doa yang tidak ngotot, tapi kita mengatakan ya, masalah yang sedang kita hadapi, dan Dia pasti memberi jalan keluar. Apalagi kalau kita pernah dengar mungkin beberapa tahun yang lalu ada lagu yang terkenal ya, God will make a way where there seem to be no way. Tuhan akan membuat jalan ketika nampaknya tidak ada jalan. Bagaimana kita bisa percaya itu ya? Dengan keputusan kita percaya bahwa Dia sahabat kita, kita sahabat Dia, lalu kita mulai menceritakan persoalan yang kita hadapi. Ada favor nanti yang Tuhan berikan buat kita sebagai sahabatnya. Mungkin kita akan melalui masa-masa di mana orang lain gak boleh, tapi kita boleh. Kenapa? Karena kita sahabatnya ya. Itu satu hak istimewa yang Tuhan berikan buat kita orang percaya. Coba camkan, renungkan berulang-ulang ayat-ayat ini ya, sampai kita memahami bahwa kita adalah sahabat dari Tuhan. Dan kita bisa berkata bahwa God is love, God is good all the time. Kita bisa berkata bahwa God makes all things beautiful in its time. Kami mengucap syukur untuk apa yang kami baca, kami dengar. Tolong kami lebih jauh lagi, lewat Roh-Mu yang kudus kami mengerti kebenaran demi kebenaran, bahwa Engkau menyebut kami sahabat-Mu, dan biar kami hidup dalam pengertian ini. Kami tidak perlu khawatir karena Tuhan sendiri adalah sahabat kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.